Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hafid Zainuri dengan NIM 23 2024 647 dari program studi S1 Teknik Geodesi Tenas. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik menarik seputar Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning atau ML dengan fokus pada algoritma Random Forest serta aplikasinya dalam bidang geospasial. Video ini ditujukan untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami bagi siswa SLTA, mahasiswa maupun masyarakat umum. Jadi mari kita mulai. Yang pertama, Artificial Intelligence. Sebelum membahas Random Forest, kita perlu memahami dulu apa itu Artificial Intelligence atau AI. Secara sederhana, AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Artificial Intelligence atau AI memiliki tiga sub-bidang utama, yaitu yang pertama, Machine Learning atau ML, yaitu kemampuan komputer untuk belajar dari data. Yang kedua, Natural Language Processing atau NLP, yaitu fokus pada pemrosesan bahasa manusia seperti pengenalan suara, terjemahan, atau chatbot. Yang ketiga, Computer Vision atau CV, digunakan untuk mengenali dan memproses gambar, seperti pengenalan objek atau pengenalan wajah. Selanjutnya kita akan bahas tentang Machine Learning atau ML terkait Random Forest. Machine Learning menjadi landasan penting bagi banyak algoritma canggih, termasuk Random Forest yang akan kita bahas lebih dalam pada video ini. Machine Learning atau ML. Machine Learning merupakan metode yang membuat sebuah mesin atau komputer dapat belajar dari pengalaman atau bagaimana cara memprogram mesin untuk dapat belajar. Machine Learning membutuhkan data untuk belajar sehingga bisa juga diistilahkan dengan learn from data. Dikutip dari Al-Baidin tahun 2010. Random Forest. Random Forest adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin atau machine learning yang termasuk dalam kategori ensemble learning. Algoritma ini digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi serta berbagai tugas lain yang melibatkan prediksi. Random Forest bekerja dengan menggabungkan banyak pohon keputusan atau decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi resiko overfitting. Random Forest ini bekerja dengan yang pertama, banyak pohon keputusan atau decision tree dibuat dari data yang dibuat secara acak. Yang kedua, setiap pohon membuat prediksi. Yang ketiga, hasil akhir didapatkan dari mayoritas suara untuk klasifikasi atau rata-rata atau untuk regresi. Misalnya, jika kita memiliki data tentang tanaman, Random Forest bisa digunakan untuk memprediksi jenis tanaman berdasarkan karakteristik seperti tinggi, warna daun, dan tekstur batang. Selanjutnya, kita akan membahas pengaplikasian Random Forest di bidang geospasial. Di sini saya mengutip penelitian yang dilaksanakan oleh Bapak Gio Damai Ramadan yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang. Penelitiannya sebagai berikut, analisis perubahan tutupan lahan menggunakan algoritma Classification and Regression Trees atau CART untuk evaluasi kesesuaian lahan terhadap bencana tata ruang wilayah atau RTRW. Yang pertama, lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Yang kedua, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan klasifikasi terbimbing atau supervised dengan algoritma Classification and Regression Trees atau CART pada Google Earth Engine dengan variabel input 6 band yaitu 2, 3, 4, 8 SR, Simple Art Ratio, NDVI, Normalized Difference Vegetation Index. Yang ketiga, jenis kelas tutupan lahan yang menjadi bahan penelitian ini terdiri dari 4 kelas tutupan lahan, yaitu vegetasi, badan air, lahan terbangun, dan lahan terbuka. Yang keempat, rentang waktu atau time series citra yang digunakan adalah tahun 2019 dan 2023. Yang kelima, tutupan lahan hanya dibandingkan terhadap pola ruang pada rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2020 yang direklasifikasi menjadi 4 kelas yaitu vegetasi, badan air, lahan terbuka, dan lahan terbangun. Metodologinya seperti berikut. Di sini terdapat decision trees-nya. Selanjutnya seperti ini. Yang terakhir seperti ini.
Di penelitian ini, data dan peralatan yang digunakan yaitu yang pertama Citra Sentinel 2A 2019 dan 2023. Yang kedua, batas administrasi Kabupaten Tangerang tahun 2020. Yang ketiga, peta pola ruang RT/RW Kabupaten Tangerang tahun 2020. Aplikasi yang digunakan atau peralatan yang digunakan yaitu yang pertama Google Earth Engine, yang kedua ArcMap, yang ketiga adalah Office. Hasil dan analisisnya seperti berikut. Dari tutupan lahan 2019, dari vegetasi terdapat 79%, lahan terbangun 15%, lahan terbuka 2%, badan air 4%. Lalu pada tahun 2023, vegetasinya menjadi 75%, lahan terbangun 17%, lahan terbuka 4%, dan badan air 4%. Dengan conversion matrix ditampilkan sebagai berikut. Lalu hasil kesesuaian tutupan lahan dengan RT/RW 2019 seperti ditampilkan di layar berikut. Yang pertama yang sesuai terdapat 29%, yang kedua tidak sesuai 71%. Untuk RT/RW 2023 ditampilkan seperti berikut, yang sesuai 33%, yang tidak sesuai 67%. Kesimpulannya, tren perubahan tutupan lahan di Kabupaten Tangerang berdasarkan klasifikasi dengan metode supervised learning menggunakan algoritma CART untuk tahun 2019 dan 2023 didominasi oleh kelas vegetasi, diikuti oleh kelas lahan terbangun, badan air, dan lahan terbuka. Kelas yang mengalami peningkatan adalah lahan terbangun dan lahan terbuka dengan peningkatan luas masing-masing sebesar 19.866 km persegi dan 17.877 km persegi. Sebaliknya, kelas vegetasi mengalami penurunan luas yang signifikan sebesar minus 33.446 km persegi. Kelas badan air juga mengalami penurunan luas tutupan lahan, namun penurunannya relatif kecil yaitu sebesar minus 4.297 km persegi. Tingkat kesesuaian antara tutupan lahan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 dan 2023 dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Tangerang masih sangat rendah. Pada tahun 2019, tingkat kesesuaian berada di angka 29%, dan ada peningkatan pada tahun 2023 mencapai 33%. Penggunaan algoritma CART dalam penelitian ini ada keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya dalam CART adalah kemudahan dalam komputasinya untuk memproses klasifikasi dan memiliki kelemahan yaitu terhadap data yang kompleks dikarenakan CART menggunakan satu decision trees dan mengharuskan ketepatan pengambilan parameter yang untuk data dilatih. Untuk saran, menggunakan citra satelit yang memiliki resolusi lebih tinggi untuk proses identifikasi objek pada citra lebih baik, sehingga proses klasifikasi tutupan lahan dapat dilakukan dengan baik oleh machine learning. Tutupan awan pada citra dimaksimalkan di bawah 70% karena jika menggunakan 20% untuk wilayah tertentu masih kurang baik untuk identifikasi objek. Pengembalian data latih sebaiknya menggunakan poin atau titik agar proses klasifikasi pada software GEE dapat membaca data latih lebih baik dari menggunakan poligon karena cakupan pixel pada poligonnya lebih besar daripada menggunakan poin atau titik. Pemilihan rentang tahun penelitian yang lebih banyak untuk lebih mengetahui tingkat kesesuaian antara tutupan lahan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Skala yang digunakan hasil tutupan lahan dengan pola ruang dalam RT/RW harus selalu sama besar. Pemilihan lokasi untuk penelitian sebaiknya dilakukan di tempat yang memungkinkan pengukuran langsung pada titik uji validasi tutupan lahan, sehingga hasil klasifikasi dapat lebih akurat. Mencoba menggunakan algoritma yang lain untuk klasifikasi tutupan lahan seperti Support Vector Machine atau SVM, Random Forest, dan algoritma yang lebih kompleks lainnya daripada CART. Di sini saya akan tampilkan latihan programming menggunakan website Google Colab untuk Random Forest. Contoh implementasi Python-nya yang pertama, sebelumnya sudah siapkan data yang akan diolah. Yang kedua, masukkan script yang sesuai dengan data yang diambil. Lalu kita dapat memasukkannya di website Google Colab. Di sini ada contoh script Python yang dapat digunakan.
dengan tabel decision tree learning seperti ini. Ini untuk yang singkat. Dari data tadi dapat dibentuk decision tree seperti berikut. Ini contoh memasukkan skrip di websitenya. Dengan memasukkan skrip dan mengupload data CSV dari data pengamatannya. Lalu dapat hasil akurasi training 1,0 dan akurasi testing 0,9999 dengan matriks yang ditampilkan seperti berikut. Ini dapat dicoba secara gratis di website Google Colab. Terima kasih, demikian penjelasan tentang machine learning, random forest, dan aplikasinya dalam bidang geospasial. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang teknologi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan dan kesalahan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.